Betor menjelaskan bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri pada saat itu terjebak dengan hasil lembaga survei yang menyatakan kalau Jokowi ini populer begitu. Di mana katanya kita ini sudah terkurung dengan hasil kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Ini berbicara tentang nasi yang sudah jadi bubur, ya, tentang masa lalu yang akibatnya pahitnya sekarang ini. Ya, bila saja ini, ya, Bu M, Bu Megawati mentaati suaminya, Pak Taufik Kimas, persoalan Jokowi. Mungkin yang terjadi hari ini adalah Jokowi itu tetap menjadi tukang kayu dan Indonesia itu tidak hancur seperti sekarang ini. Ya, ini bicara tentang seandainya, ya. Dan memang kadang-kadang ya seperti itulah kehidupan, ya. Taufik Kimas mungkin melihat dalam satu sisi yang tidak terlihat oleh Megawati, dan Megawati digiring oleh opini lembaga-lembaga survei, terkurung oleh lembaga survei, kata seperti itu, dan tidak berkutik untuk tidak mencalonkan Jokowi. Karena itu memang saat itu ya Taufik Kimas itu masih enggan menerima Jokowi. Ini dikemukakan oleh Victor Suryadi dalam beberapa postingan hari-hari ini, tetapi sebetulnya juga dulu sudah banyak dikemukakan oleh Pandana Baban. Bagaimana sebetulnya sikap Taufik Kimas itu terhadap Jokowi. Ya, Taufik Kimas tuh memang ngerti ini karakter orang rakus tuh ya kayak Jokowi itu, ya kan? Gayanya saja deso, tapi rakusnya bukan main, ya. Bahkan bukan sekedar rakus kalau kita melihat peristiwa-peristiwa bagaimana dia mengatakan rindu di demo, rindu dikritik, tetapi ketika orang berbicara kritik, dibungkam bahkan dengan cara upaya pembunuhan, ya. Seperti pengakuan dari Amin Rais dan beberapa pihak lah, ya. Ketika dokumen investigasi dari Bambang Tri juga menunjukkan itu, ya, Bambang Tri juga dihabisin, keluarganya nodai dan seterusnya itu. Aparat yang melakukan itu atas perintah siapa kalau bukan dari Jokowi. Jokowi mungkin cukup memerintahkan Kapolri, Kapolri memerintahkan ini, dan itu seperti berjenjang perintahnya itu, ya. Tetapi itulah kenyataan-kenyataan yang ada, ya, yang dihadapi oleh satu kekuatan politik yang sekarang ini seperti ini jadinya. Ya, dan memang pemirsa, lembaga-lembaga survei di Indonesia itu tingkat tipuannya itu luar biasa. Menipu opini publiknya itu luar biasa dengan cara apa? Memilih sampling yang memang sudah menunjukkan kecenderungan, kemudian diguyur dengan bansos, dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak. Ya, dan karena itulah Jokowi itu mendapat 80-84%. Jadi ini penipu semua. Mungkin ada 1-2 lah ya yang tidak menipu. Tapi rata-rata lembaga survei itu walaupun punya gelar akademis, itu tipuannya mirip-mirip dengan TV-TV nasional, ya. Dan kalau TV-TV nasional sekarang itu gulung tikar semua, itu bagus menurut saya. Ngapain harus percaya kepada para penipu? Sama kalau orang juga tidak percaya kepada lembaga survei, karena lembaga survei hanya menguntungkan siapa yang bayar, tidak punya integritas intelektual, ya kan? Ya karena itu bagus saja. Kemudian gulung tikar semua. Biarkan saja rakyat menyuarakan dengan kejujurannya sendiri, ya. Kalau ada lembaga survei yang mengatakan ini dan itu, paling itu juga penipu, ya. Kalau penipu berkali-kali menipu, ya, nanti di kuburan, ya, para direkturnya atau pemiliknya dipukuli sama malaikat, mungkin disyukuri oleh banyak orang. Lo dulu penipu, sehingga rakyat Indonesia itu akhirnya hancur seperti sekarang. Sama TV-TV nasional kayak begitu. Biar aja semuanya seperti itu, karena mereka tidak menjaga integritas, ya, mengelabui publik dengan narasi-narasi yang mendukung seorang penipu menjadi penguasa. Dan sekarang dibongkar oleh kader PDIP itu sendiri. Meskipun Victor Suryadi ini juga pada akhirnya, ya, banyak dibantah juga oleh orang PDI yang lain. Tetapi juga sekaligus membongkar apa yang ada di dalam PDIP. Yaitu banyak juga mereka itu punya pemilik ijazah palsu. Karena itu nyaman Jokowi itu di sana, karena banyak yang lain juga ijazahnya palsu. Kalau menurut Victor
Suryadi, ya kan? Awal-awal reformasi itu yang nyalon menjadi DPRD dan lain sebagainya itu, ya, dari kelompok-kelompok yang banyak tatonya, preman lah, bisa begitu. Dan memang preman sekolahnya di mana? Di Gajah Mada? Kayaknya nggak ada deh, ya kan? Nah, disitulah memang jasa dari Pasar Pramuka yang dikenal sebagai banyak pemalsu ijazah atau dokumen itu moncer, ya. Itu kenyataan-kenyataan dan mungkin memang Megawati cara berpikirnya lugu, tidak kritis. Begitu disajikan data berkenaan dengan hasil survei sudah klepek-klepek-klepek, ya, dinasihati suaminya mungkin mental. Nah, Taufikis Mas, bukan ketua umum partai, ya kan? Menasihati cukup menasihati saja. Ketika Megawati memilih, apa namanya, memilih Jokowi untuk tetap diusungnya, Taufik Kimas nggak punya pilihan lain kecuali lama-lama pada akhirnya pakai baju, belang bonteng itu, ya, waktu menjadi gubernur dan akhirnya terus sampai akhirnya jadi presiden. Ya ibaratnya Megawati itu memelihara anak iblis, gede ya jadi iblis gitu, penipuannya terus terang dan bahkan mau menghabisi si iblis ini mau menghabisi PDIP, ya. Dan nggak tahu ini apakah PDIP masih punya reputasi sebagai partai, dengan menjaga integritas intelektual, ya enggak lah. Integritas wong cilik aja nggak jelas gitu kan. Karena orang cilik yang jadi korban ini banyak dari kalangan-kalangan yang dulunya itu, nyoblosnya adalah PDIP. Tetapi ini sekali lagi sudah jadi, bubur dan sebetulnya ini peringatan juga ya, ketika kekuasaan istri jauh lebih tinggi dari suami, kadang-kadang nasihat seorang suami itu, tidak ada artinya, ya. Tetapi kalau sebetulnya waktu itu karena tidak ada kepentingan apa-apa, kecuali memberikan nasihat yang sebenarnya, kemudian disaring, tidak buru-buru, menyajikan hasil survei yang ternyata juga para penipu isinya, saya kira Indonesia akan selamat dari kehancuran seperti yang terjadi saat ini. Gara-gara presiden penipu, ijazahnya palsu, akhirnya semuanya dipalsukan, ya. Dan orang yang berprestasi tersingkir, para penjilatlah yang berjaya. Ya, itu sudah sewajarnya akan seperti itu dan Indonesia menjadi negara yang hancur. Orang tidak mau investasi di Indonesia karena tahu bahwa mereka banyak pejabatnya itu maling. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.